selamat malam anak-anak kelas 4. Ketemu lagi dengan Bu Lili. Nah, kali ini Bu Lili ingin menyampaikan materi bahasa Indonesia, yaitu unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fiksi. Nah, ada berapa anak-anak unsur intrinsik? Yaitu ada 6. Oke, mari kita tulis di papan tulis agar kalian mudah mengingat ya. Unsur intrinsik. Yang pertama itu adalah tokoh. Nah, apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku, ya, atau orang yang menjadi pelaku cerita. Nggak usah ditulis, kalian udah tahu tentang tokoh. Tidak kalah penting yang kedua yaitu tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan utama atau pikiran pokok yang mendasari sebuah cerita. Sebagai contoh, ada tema pendidikan, tema budi pekerti, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara tokoh, kadang muncul anak-anak mengatakan, oh ini Bu Lili, ini adalah tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis, dan seterusnya. Boleh kita masukkan ke sini. Berarti tokoh itu kita bagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, yang kedua antagonis, dan yang ketiga tritagonis. Nah, masing-masing masih ingat ciri-cirinya? Nah, kalau nggak ingat, besok dibuka. Bu Lili punya modul, nanti akan Bu Lili share, silahkan buka lagi ya. Secara singkat Bu Lili menjelaskan bahwa tokoh protagonis ini adalah tokoh utama. Biasanya baik, sering muncul, itu ciri-cirinya. Bagaimana dengan tokoh antagonis? Antagonis itu adalah biasanya tokoh yang jahat. Ya. Nah, tokoh yang ketiga itu adalah tritagonis. Boleh dikatakan sebagai tokoh abu-abu. Kok bisa abu-abu? Iya, karena dia menjadi penengah antara tokoh yang jahat dan tokoh yang baik. Oke. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga itu adalah penokohan. Penokohan ini sama dengan watak. Watak siapa? Jelas, itu adalah watak tokoh. Ya. Nah, yang kelima itu adalah latar. Yang keempat dulu. Latar kita bedakan juga menjadi 3. Yang pertama latar tempat. Yang kedua latar waktu. Yang ketiga adalah latar suasana. Ingat, latar tempat ini menunjukkan tempat terjadinya cerita itu berlangsung. Kemudian latar waktu, ya kapan cerita itu berlangsung. Nah, sedangkan latar suasana ini tidak sama dengan cuaca. Ya. Jadi ketika kamu akan menyebutkan latar suasananya bagaimana cerita itu, kamu nggak boleh menyebutkan panas, dingin, nggak boleh. Tetapi silakan kamu menyebutkan menyenangkan, menyedihkan, menegangkan. Oke. Nah, kemudian yang kelima ini Bu Lili mengambil dulu amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Biasanya berisi pesan-pesan yang mendidik, pesan-pesan yang baik, ya. Nah, pesan moral ini bisa terlihat 2. Yang pertama tersurat, yang kedua itu adalah tersirat. Mana yang lebih kelihatan antara tersurat dan tersirat? Yaitu yang tersurat.
artinya sudah tertulis di dalam cerita tersebut amanatnya apa. Sedangkan pada tersirat, ini kita harus mencari sendiri. Apa sih? Caranya bagaimana? Ya baca dengan teliti, baca dengan cermat, berulang-ulang. Oke? Nah, yang terakhir itu adalah alur. Alur, beberapa waktu yang lalu ketika di semester 1, Bu Lili menjelaskan ada 3 macam. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tapi kali ini, baiklah kita melangkah selangkah lebih maju. Karena sebentar lagi kalian udah kelas 5. Ya. Nah, alur ini boleh dibedakan menjadi 3. Yaitu alur awal, tengah, dan akhir. Bagaimana alur di awal? Biasanya berisi pengenalan tokoh. Ya. Selain pengenalan tokoh, ini juga berisi informasi-informasi penting. Nah, sedangkan di tengah ini biasanya muncul adanya konflik. Konflik itu pertentangan. Nah, setelah adanya pertentangan, biasanya puncak konflik itu disebut klimaks. Klimaks itu paling tinggi. Misalnya sampai berantem atau sampai saling membunuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian alur pada tingkat terakhir ini adalah alur penyelesaiannya. Mungkin kalau pembunuhan bisa penyelesaiannya dibawa ke kantor polisi, diselesaikan dengan tetangga kiri kanan gitu. Begitu juga happy ending misalnya diakhiri dengan orang menikah dan seterusnya. Nah, itu adalah alur bagian akhir. Oke, ini semua adalah unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Kalau belum jelas, nanti silahkan kalian buka ya dari ringkasan materi yang belum disampaikan. Silahkan kamu buka, di sana ada keterangannya. Enggak, kalau misalnya masih belum jelas, oke, kita gunakan media kita. Boleh WA. Oke. Nah, sekian dulu anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Bye.